Puji Tuhan, Salam. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan ya, kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh berapa jumlah kita, tetapi bagaimana respon kita ketika Tuhan hadir di rumahnya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong kami untuk melewati setiap musim kehidupan kami, dan Tuhan ada di sana menyertai kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Dan hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan telah jadikan bagi kami untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk meresponi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini hati kami, ini hidup kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Besar setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan saudara, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Kau Tuhan, Kau Tuhan, lebih dari segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Jiwa kami haus akan Kau, haus akan Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya
Kisah indahnya Kau Tuhan. Bagimu Tuhan, Bagimu segala pujian dan kemuliaan. katakan, ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan, lebih dari segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan oh Kau Tuhan, Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apapun, lebih lagi, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, lebih dari segalanya, kami rindu Kau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Jiwa kami haus akan Kau, seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih lagi, lebih dalam, lebih lagi, lebih dari segalanya. Kami rindu pribadi-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi tempat ini Roh Kudus. Puaskan kami dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, kami rindu pribadi-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun, terpujilah Tuhan. Hosana bagi-Mu, Terima kasih Raja segala raja, kekasih jiwa kami, Tuhan dan Raja kami. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu,
Betapa besar setiamu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Ajaib setiap perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan siap untuk jamah setiap kami di pagi hari ini ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Siapapun kami, berapapun kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan siap untuk bekerja, Tuhan siap untuk berkarya, Tuhan siap untuk bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap pujian, penyembahan kami biar kiranya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Dan demi nama Yesus Kristus kami percaya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Haleluya, kami mulaikan ibadah kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Ya, mudah bagi kita untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Tidak akan memakan waktu 30 menit. Mari kita saling menyapa. Shalom, 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 shalom. Oh. Oke, ada sukacita? Iya. Ini sepertinya calon WL kita di masa depan. Oke, kita siap memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Amin. Ya. Katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Sekali lagi katakan dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, oh. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Sekali lagi katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian ini adalah pujian baru yang berbicara tentang tiada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa indahnya karya Tuhan Yesus Kristus melalui salibnya yang menjadi hadiah terbesar bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan. Oh,
nyawaku, kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Katakan, tiada kata, tiada kata yang dapat Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan yang paling berharga, yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila kami hidup, dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Oh, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Aku bersyukur Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih. Sekali lagi katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan. Aku bersyukur Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Agus untuk tangan teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam setiap hidup kami. Kadang-kadang kami tidak melihat bahwa pengorbanan itu punya nilai yang luar biasa. Sampai kami diperhadapkan kepada pilihan bahwa hidup kami bukan hidup yang selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, ketika kami meresponi pengorbanan-Mu, kami menyadari kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Maka kami yakin
bahwa kami melakukan firman bukan supaya kami dibenarkan, tapi kami melakukan firman karena kami menghidupi kebenaran yang sudah Engkau berikan melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau kembali sekali lagi membakar hati kami ya Tuhan, dengan kerinduan untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih kepadamu melalui hidup ini, melalui kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat tim worship yang telah menolong kita untuk kita bisa fokus melalui kata-kata puji-pujian, mensinkronkan antara apa yang kita rasakan dengan apa yang kita pahami melalui kata-kata, saudara, melalui musik, ya, musik menolong emosi kita, untuk kemudian kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang lebih hidup, ya, lebih hidup. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ketika kita memuji Tuhan, sikap hati kita kepada siapa kita ucapkan kata-kata itu akan mengarahkan semua apa yang kita ucapkan melalui puji-pujian itu menjadi punya arti, ya, punya arti. Jadi saudara-saudara, itulah apa ya, proses kita beribadah, ya, proses kita beribadah. Jadi di dalam ibadah ada puji-pujian, dan di dalam puji-pujian itulah kita sebagai manusia menyatukan segala sesuatu, pikiran, perasaan, kehendak kita untuk kemudian kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan begitu firman Tuhan diberitakan, maka saudara-saudara, bagian kita untuk kemudian kita mendengar. Ketika kita menyembah Tuhan, itu adalah bagian kita untuk menyatakan sesuatu. Dan ketika firman Tuhan kita dengar, ini adalah bagian dari Tuhan untuk menyatakan sesuatu itu kepada kita. Nah, baik saudara-saudara. Wow, puji Tuhan, ini hari ini persekutuan kaum pria. Luar biasa. Ini sebuah anomali, saudara-saudara, ya, anomali. Biasanya gereja-gereja itu banyak dipenuhi wanita-wanita. Itu saudara-saudara, ya. Banyak sekali para wanita, dan bahkan ada guruan begitu, ya, ada guruan bahwa di surga nanti akan ada banyak wanita daripada pria. Lalu saudara-saudara, satu kali ada satu guruan sedikit, ya. Di kitab Wahyu itu dikatakan, di dalam kitab Wahyu, maka ketika mereka naik ada di surga begitu, lalu dikatakan ada kesunyian selama kurang lebih 30 menit. Ya. Ada semua terdiam sejenak kurang lebih 30 menit. Lalu kemudian ini obrolan suami dan istri. Sang suami lagi baca Alkitab begitu, ya. Lalu dia bertanya kepada istrinya, kamu tahu nggak, ketika nanti di surga, itu siapa duluan yang sampai ke surga? Lalu kemudian istrinya, wah ya nggak tahu lah gitu. Tapi kelihatannya kalau di gereja karena banyak wanita, saya yakin yang sampai ke surga terlebih dahulu itu adalah para wanita. Yang memenuhi surga adalah para wanita. Kemudian sang suami membuka kitab Wahyu, karena tadi sedang baca kitab Wahyu, lalu dia mengatakan begini, coba dengarkan. Saya lupa kitab Wahyu di mana, tetapi ada bagian di mana ketika mereka ada di surga itu, dikatakan maka mereka terdiam sejenak. Sekitar 30 menit mereka terdiam sejenak, dan dia mengatakan begini, kira-kira kalau surga lalu tiba-tiba diam sejenak 30 menit, itu kira-kira laki-laki atau perempuan yang tiba di surga dulu? Nah saudara-saudara, kalau yang belum nangkap ya saudara-saudara, laki-laki kan dikenal diam. Jadi seolah ingin mengatakan yang sampai di surga adalah para laki-laki, karena kalau para wanita yang sampai di surga pasti tidak mungkin 30 menit diam.
Itu poinnya ya saudara-saudara. Kalau belum nangkap, it's okay. Ini masih pagi. Mungkin masih nyawanya itu separuh tertinggal ya. Oke. Nah saudara-saudara, ini di dalam rentetan seri khotbah tentang bagaimana keluarga di era digital. Kenapa saya membawakan seri ini? Karena saudara-saudara tanpa kita sadari, keluarga sudah mulai mengalami perubahan. Bagaimana keluarga dibesarkan, bagaimana anak-anak dididik dan dibesarkan. Tetapi kadang-kadang gereja masih memberikan hal yang relatif sama, seolah-olah tidak terjadi perubahan di dalam keluarga. Padahal faktanya itu sudah terjadi perubahan. Komunikasi, kemudian interaksi, koneksi terjadi di dalam keluarga sudah mulai mengalami perubahan. Sehingga kadang-kadang ada satu istilah, memang menjadi orang tua itu enggak ada sekolahnya. Ya karena tidak ada sekolahnya, maka saya yakin gereja Tuhan harus menjadi bagian yang memperlengkapi para orang tua. Tetapi pagi hari ini saya menyampaikan renungan kepada kita bukan karena untuk orang tua saja, tetapi untuk semua kita, baik saudara-saudara yang sudah berkeluarga, menjadi papa, menjadi mama, atau suami, istri, maupun yang belum berkeluarga, masih single, atau sudah menikah tapi belum ada anak. Saudara-saudara, kenapa? Karena kita semua akan terhubung dengan keluarga. Nah itu sebabnya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan sebagai dasar hidup kita untuk menerangi langkah kaki kita. Kalau Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita akan lihat saudara-saudara, bayangkan kalau saudara-saudara di dalam sebuah keluarga ada seorang ayah yang pulang ke rumah siap untuk makan malam setelah pulang kerja, dan nampaknya istri dan anak-anak sudah menunggu di meja makan. Tetapi begitu sang ayah ini sampai di ruang makan, semua sedang terdiam. Semua sedang berada di meja makan, tetapi tidak ada obrolan, tidak ada percakapan, tidak ada candaan. Semua terdiam. Bukan karena menunggu sang ayah untuk bisa bergabung makan malam bersama, tetapi karena masing-masing sibuk dengan handphonenya. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Yang anak-anak satu main game, yang perempuan, anak perempuan sibuk lihat sosmed, yang mama-mama sibuk scroll untuk lihat, karena besok atau 2 hari berikutnya itu sudah waktu Indonesia belanja. Nah saudara-saudara, fenomena ini bukan fenomena yang terjadi di satu rumah, tetapi menjadi fenomena yang kalau kita perhatikan menjadi fenomena yang lama-lama menjadi biasa saudara. Dan saudara tahukah, ketika anak-anak dibesarkan kan dalam kondisi seperti itu, maka anak-anak berpikir itulah sebuah keluarga, gambaran dari sebuah keluarga. Itulah sesuatu yang wajar, kewajaran. Dan apa yang terjadi? Maka ini adalah seperti sebuah pesawat ruang angkasa yang diluncurkan dengan harapan menuju sampai ke bulan. Tetapi karena adanya pergeseran mungkin hanya 5 derajat saja, lama-lama pesawat ini ketika diluncurkan belum tentu sampai kepada tujuan. Itulah anak-anak kita. Anak-anak kita akan belajar bagaimana keluarga itu dibesarkan, bagaimana keluarga dibangun, dan bisa dibayangkan itu berarti anak-anak kita akan makin lama lebih parah dari kita. Kalau kita tidak segera meluruskan, merevisi, membangun ulang bagaimana sebuah keluarga dibesarkan. Demikian juga bagi saudara-saudara yang belum menikah. Puji Tuhan saudara-saudara, yang saudara belum menikah, ini juga adalah kesempatan untuk kita kemudian belajar. Dan bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan di era digital ini.
Saya ingat satu kali, saya sudah lama sekali ketika awal-awal waktu BlackBerry lagi heboh ya, di mana-mana BlackBerry. Kemudian saya dengan tim Sati pelayanan ke Jakarta, tiap kali ketemu orang ditanya, Pak Agus, pinnya berapa? Wih, waktu itu saya belum ada BlackBerry, saudara-saudara. Tetapi yang menjadi tantangan pada waktu itu ketika saya khotbah di kaum muda, semua diam, tidak ada respon. Kenapa? Karena ternyata masing-masing sibuk dengan BlackBerry-nya, saudara-saudara. Sibuk dengan BlackBerry-nya. Dan saudara-saudara, itu awal-awal ketika BlackBerry muncul, begitu luar biasa. Nah, sekarang dengan smartphone, bagaimana kita bisa hidup sebagai umat Allah di dalam situasi kondisi seperti ini? Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita perhatikan solusi bagi keluarga, karena keluarga adalah permulaan dari apa yang kita bangun, termasuk gereja. Gereja juga keluarga, saudara. Gereja adalah keluarga juga. Dan apa yang kita bangun di dalam gereja itu juga akan mempengaruhi bagaimana kemudian keluarga-keluarga dari anggota gereja tersebut kemudian menghidupi firman Tuhan di dalam keluarga. Tantangan keluarga di era digital, saudara-saudara, teknologi. Saya bersyukur dengan teknologi. Ya, karena dengan teknologi walaupun kami berjauhan, saya dan anak-anak berjauhan, tapi seminggu sekali kami punya mesbah keluarga. Seminggu sekali kami bisa catch up, kami bisa tahu kabarnya. Demikian juga pasti saudara-saudara. Ya. Ketika punya keluarga yang jauh, maka kita bisa berkomunikasi. Kita diuntungkan dengan teknologi. Tetapi bagaimana saudara-saudara? Apakah teknologi itu juga selalu memiliki manfaat yang positif seperti itu? Tidak. Itu seperti pisau, tergantung siapa yang pegang pisau itu. Saudara-saudara, yang kita perlu waspadai bagaimana teknologi yang maju luar biasa ini menjadi seimbang. Kita harus menemukan keseimbangan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita, manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya, saudara dan saya memiliki satu sistem di dalam hidup kita yang tidak bisa kita abaikan saja. Contoh, saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk berelasi, untuk berhubungan. Begitu saudara-saudara kita memiliki hubungan dengan seseorang, maka hubungan itu akan saling mempengaruhi. Adakah saudara-saudara tahu bahwa pernah satu kali ada seorang yang ditemukan di hutan di India, yang kemudian selama sekian waktu dia adalah seorang anak kecil yang hilang lalu kemudian dibesarkan oleh serigala. Kalau saya salah, siapa namanya? Mowgli ya? Iya. Lalu kemudian ditemukan orang dan ternyata perilakunya seperti serigala. Dia tidak bisa berjalan dengan dua kaki. Dia berjalan dengan kaki dan tangannya seperti serigala. Lalu dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa melolong seperti serigala. Dia cara makan tidak dipegang dengan tangan, tetapi dia dengan menggunakan langsung mulutnya. Saudara-saudara, kenapa? Karena manusia diciptakan untuk berelasi, untuk berhubungan. Dan di dalam proses hubungan itu manusia saling mempengaruhi, saudara. Makanya kenapa ketika saudara dan saya dibesarkan oleh orang tua, yang kadang-kadang mungkin orang tua itu terlalu sibuk, saudara, kemudian dibesarkan dengan orang-orang mungkin dengan babysitter, maka tidak dapat dihindari anak itu atau kita kemudian lebih dekat secara emosional dengan babysitter itu. Kenapa? Karena di dalam proses relasi ada take and give, saudara. Dan Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dengan Allah, sehingga di dalam proses berelasi kita kemudian juga dibentuk. Nah,
Saudara-saudara, demikian juga melalui teknologi, kita kemudian bisa menjadi makin jauh atau sebaliknya makin dekat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang prinsip ini, yaitu membangun nilai sebelum menetapkan aturan. Berapa banyak saudara-saudara di rumah yang saudara-saudara ada aturan, tapi saudara nggak ngerti kenapa aturan itu dibuat. Apa sih alasannya? Why gitu. Kalau pulang jam 9 malam harus sampai di rumah. Kalau terlambat dihukum. Tapi kenapa? Kadang-kadang bagi saudara yang punya anak, saudara kalau anak saudara masih di bawah 3 tahun, ya, saudara belum terlalu kelihatan harus membuat aturan. Kadang-kadang kalau sebagai orang tua aturan saudara berubah-ubah. 1 kali boleh, 1 kali tidak boleh, ya. Tapi saudara-saudara hati-hati. Anak akan belajar. Nah, kita mungkin saudara-saudara dan saya yang sudah dibesarkan dari keluarga, sebenarnya kita dibesarkan di dalam nilai-nilai keluarga itu. Hanya kita tidak tahu kadang-kadang apa sih nilainya. Nah, saudara dan saya perlu tahu bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk membangun nilai-nilai. Nah, bangun nilai sebelum menetapkan aturan. Sebelum kita bicara solusi, saya tidak akan menyampaikan kepada saudara-saudara seperti solusi kalau di dalam keluarga, misalnya dengan anak atau dengan keponakan, nggak boleh makan snack misalnya begitu ya. Nggak boleh makan snack sebelum makan malam misalnya, atau makan siang. Pernah saudara dengar aturan itu kan? Kenapa? Gitu kan? Anak, kadang-kadang kita pokoknya nggak boleh. Nah, saudara, pada waktu anak masih kira-kira 2 tahun atau di bawah 3 tahun dibilang nggak boleh karena pemahamannya masih terbatas, dia ngikut aja. Tapi dia bertanya-tanya, kenapa nggak boleh ya? Ketika dia makin lama makin besar, lalu dia mulai, kenapa saya dilarang? Dia hanya menangkap saya dilarang, apalagi dengan nada yang tinggi. Tidak boleh. Apa yang terjadi saudara? Anak itu bisa jadi menjadi seorang yang kemudian malas berkomunikasi dengan orang tuanya, atau menjadi seorang yang reserve, menarik diri, yaitu ya tidak mau menunjukkan keinginannya, atau sebaliknya menjadi seorang anak yang pemberontak. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa apa yang kita lakukan di dalam keluarga itu dibangun berdasarkan nilai. Kristus harus menjadi pusat kehidupan keluarga. Lalu nilai-nilai yang kuat harus ditanamkan melalui firman Tuhan, teladan, dan percakapan rohani untuk mengarahkan keputusan-keputusan. Nah, ini saudara-saudara, yang pertama kita akan lihat ada 3 ayat kunci di sini yang kita baca bersama-sama. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 ya, dan Yosua pasal 24 ayat 15 serta Kolose ayat 1 pasal 1 ayat 18. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 ini ketika orang-orang Israel memasuki tanah perjanjian, Musa mendapatkan perintah Tuhan untuk mempersiapkan mereka yang sebelumnya nomaden, berpindah-pindah. Mereka akan settle down, mereka akan tinggal. Maka kemudian disampaikan ini Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perhatikan ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini bicara tentang perintah. Bicara tentang firman. Harus engkau perhatikan. Lalu yang kedua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Engkau tidak mungkin mengajarkan kalau engkau tidak memahami perintah itu, bukan? Ya, saudara tidak mungkin mengajarkan, bukan memberi aturan loh, saudara-saudara. Ayat firman Tuhan mengatakan mengajarkan. Mengajarkan itu artinya apa? Educate, mendidik, saudara-saudara.
bukan hanya sekedar melarang. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini yang boleh, ini yang tidak. Tetapi mengajarkan. Nah, tentu kita akan kesulitan mengajarkan kalau kita sendiri tidak paham. Kalau saya mau tanya saudara-saudara yang biasa sampaikan sharing di KTB. Ya. Saudara kan harus perlu belajar, memahami. Kadang-kadang kalau waktunya sangat mepet mungkin akhirnya waktu untuk belajarnya kurang. Bisa jadi saudara-saudara hanya modal dari yang tertulis. Tapi saudara tahu kan bahwa saudara merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar memahami. Tetapi kalau saudara dan saya benar-benar memahami firman, maka kita akan bisa mengajarkan. Dan dikatakan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi kita mengajar lalu membicarakan. Perhatikan ini menarik ya. Urutannya adalah kita memperhatikan, memahami perintah Tuhan, lalu kemudian kita mengajarkan, memuridkan, dan bukan hanya memuridkan, tetapi kemudian berdialog, mempercakapkannya, saudara-saudara. Kadang-kadang papa mama kelihatannya sering ke gereja. Papa mama kelihatannya rajin. Orang Kristen yang pelayanan. Tapi apakah mengajarkan kepada anak-anaknya? Kadang-kadang bukan diajar, tapi diperintah. Kalian jangan bikin begitu. Bikin malu papa mama ini. Papa mama kan pelayanan. Gak boleh begitu itu. Apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya karena tidak diajar, tidak diberi pengertian, yang ada apa? Yang merasa hanya dikekang. Yang terjadi apa? Yang terjadi bisa jadi pemberontakan, bisa jadi kepahitan karena tidak paham, saudara. Nah, perhatikan cara firman Tuhan mengatakan atau mengajak kita sebagai orang tua, baik orang tua secara jasmani maupun orang tua secara rohani, saudara dan saya perlu mengajar dan mempercakapkan. Gimana? Kamu belajar memberi persembahan itu seperti apa? Saudara-saudara, kemarin pada waktu hari misi di Sati, saya minta 2 keponakan saya dari Jawa Tengah untuk ikut hari misi. Dan mereka datang naik bus malam, tiba di Malang, lalu selesai acara hari misi, saya ajak mereka makan, lalu saya tanya, apa yang kalian dapatkan selama 2 hari 1 malam ini? Kenapa saya bertanya begitu? Kadang-kadang kepada rest up saya tanya begitu ya, tapi kemarin saya lupa tanya. Yang lalu, tahun lalu saya tanya, kenapa saudara-saudara? Karena itu cara mendidik saudara-saudara. Itu sebabnya di KTB kan kita tanyakan apa yang saudara dapatkan. Karena itu bukan semata-mata ya itu proses pendidikan. No, firman Tuhan memberikan urutan langkah-langkah seperti itu. Kita perlu mempercakapkan. Karena ketika kita mempercakapkan hal-hal yang rohani, maka kita mengerti kesulitan-kesulitan dari murid kita, anak kita, saudara-saudara. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, saudara. Nah, saudara tolong yang sudah punya anak, atau saudara rencana punya anak, saudara camkan ini baik-baik. Apakah engkau punya pembicaraan-pembicaraan rohani dengan anak-anak? Pernahkah saudara bertanya, menurut kamu, siapa Yesus Kristus itu? Saya pernah ceritakan kepada saudara-saudara satu kali anak saya, dia tanya kepada saya, Pak, Yesus itu ada di mana Pak? Oh ada di hati kita. Kalau gitu Pak, waktu aku goyang-goyang ini Yesus jatuh ya Pak? Itu kira-kira umurnya mungkin masih TK ya, TKA begitu. Saya bilang, oh tidak. Karena Yesus adalah roh gitu. Dan saudara satu kali
Kira-kira mungkin sudah kelas 3 SD. Kelas 3 SD, saya ingat anak saya kemudian bertanya kepada saya di kamar gitu ya. Jadi kalau waktu kecil ya, menjelang tidur, saya berbaring dengan anak-anak saya. Karena konon ya. Pada waktu anak setengah tidur, gelombang otaknya, itu kan ada gelombang gamma gitu ya. Gelombang otaknya itu kalau saudara anak kita sedang panik, sedang sibuk, otaknya itu frekuensinya tajam. Jadi naik turun. Kalau saudara nasihati anak dalam kondisi seperti itu, ditangkap sangat kecil sekali. Anak panik lalu kemudian saudara marahi, nasihati, kecil. Tetapi ketika anak kita itu gelombang otaknya itu menjelang tidur, jangan sampai ngantuk ya, tapi santai gitu ya. Santai. Nah, ketika saudara dengar khotbah ini, gimana gelombang otak saudara? Kalau saudara ngantuk, itu gelombang otaknya itu gini, rata saudara. Lalu paling yang bergelombang adalah bunyi dengkuran kita. Tetapi saudara, kalau juga ngobrol dengan pasangan, saya kasih tahu, pada waktu santai, jangan main HP, justru waktu santai itulah saudara ngobrol. Karena itulah frekuensinya ketemu saudara. Coba saudara gambarkan ini, saya kalau gambarkan ya, saudara, pasangan saudara ini lagi emosi. Jadi frekuensi otaknya turun naik dan intensitasnya sangat dekat, kerap begitu ya. Lalu saudara juga emosi. Apa yang terjadi saudara? Saudara juga turun naik. Apa yang terjadi? Dua ini ketika ketemu frekuensinya otak ya, saudara, yang paling tinggi itu yang paling ditangkap. Ya, yang paling rendah juga yang paling ditangkap. Artinya prosentase yang ditangkap adalah hal-hal yang ekstrim, bentak, kata-kata yang menyakitkan. Lalu bagaimana saudara? Salah satu harus frekuensi otaknya itu agak landai. Supaya apa? Supaya ini frekuensi otak yang tinggi jangan tambah tinggi karena ketemu tinggi. Nah, demikian juga ketika dengan anak-anak. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Bicarakan, percakapkan hal-hal rohani ketika apa? Ketika ada di rumah, ketika ada di dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara, dari sini saudara, membangun nilai-nilai adalah penting. Karena nilai itu adalah kompas. Nilai adalah kompas untuk menetapkan arah. Nilai adalah kompas kehidupan yang menuntun keputusan keluarga. Dibangun melalui firman Tuhan, teladan dan percakapan rohani dan doa. Jadi nilai yang kuat di dalam keluarga. Apa sih nilai saudara-saudara di dalam keluarga saudara? Apa nilainya? Apa nilai kita? Ya Pak, pokoknya kita bangun keluarga, kerja, ada penghasilan tiap bulan. Ya udah, kita orang Kristen ya ke gereja. Tidak heran. Kadang-kadang kita nggak melihat bentuk keluarga kita ini seperti apa. Sama seperti saudara-saudara bukan. Kita kalau bangun rumah itu kan kita punya nilai. Betul ya? Contoh ini. Kalau saudara punya istri yang suka masak. Ya toh? Suka masak, suka mencoba resep-resep baru. Saya mau tanya nih. Lalu saudara mau bangun rumah. Kira-kira dapur, porsi dapur itu saudara bangun seperti apa? Bagaimana? Saya mau tanya, desain interior, Rafael. Gimana? Kalau kamu menerjemahkan keinginan suami istri, lalu gimana rumah ini desainnya memuaskan dia? Maka sedikit belajar psikologi ya. Tanyalah gitu, apa gitu. Nah tentu kalau pasangannya adalah seorang yang suka masak, suka mencoba resep-resep baru, ini potensi. Bukan hanya ingin
Ada yang banyak ingin tapi nggak pernah terlaksana, ini lain ya. Tetapi ini benar-benar ingin dan terlaksana dan saudara sering kecipratan untuk mendapatkan tester dari pasangan kita. Maka rumah yang kita bangun tentunya dapurnya besar, kulkasnya juga gede, betul ya? Kalau saudara kulkas satu pintu kecil, waduh saudara, dapur, maka saudara-saudara akan mempersiapkan. Kenapa? Karena sebenarnya dari apa yang kelihatan ya, sebenarnya di balik itu adalah istriku atau pasanganku suka masak. Itu nilai. Nilai adalah sesuatu yang kita yakini benar. Nah, ini mungkin bukan soal benar salah kalau tadi itu, lebih kepada kesukaan. Tetapi nilai di dalam kehidupan kita adalah segala sesuatu yang kita yakini benar dan itu menjadi menjadi kompas kita apa yang benar. Dan saudara, sebagai anak Tuhan, saudara dan saya harus punya nilai berdasarkan firman Tuhan. Nah, nilai apa yang kita miliki, saudara-saudara? Yang pertama adalah Kristus sebagai prioritas utama. Karena kalau tidak, kalau kita bukan punya nilai itu, nilai kita adalah nilai misalnya nih saudara-saudara, ya yang penting aku cukup misalnya begitu ya. Aku cukup. Yang penting anakku bisa sekolah baik. Saudara-saudara, kecukupan. Kalau itu nilai kita, apa yang terjadi saudara? Maka kita bisa saja mengejar kecukupan. Dan kita sebagai orang Kristen tetapi bukan Kristus yang utama. Kalau Kristus sebagai prioritas yang utama di dalam keluarga kita, maka prakteknya apa? Nanti aturannya gampang. Kalau Kristus nilai itu sebagai yang utama, termasuk menetapkan anak kita sekolah. Kira-kira nanti pelajaran agamanya seperti apa? Itu yang saudara akan tanyakan. Bukan hanya di sana dapat Mandarin, di sana dapat ini dan itu. Tetapi bagaimana kondisi pelajaran rohaninya? Nah, kalau saudara melihat sebagai Kristus yang utama, maka kemudian kita bisa mengembangkan aturan-aturan yang menolong untuk itu dilindungi nilai tersebut. Kalau Kristus yang utama, saudara-saudara, maka bangun pagi, saudara luangkan waktu at least 5 menit berdoa. Kalau anak mau sekolah, ajar, nak, berdoa. Kenapa? Itu kita mengutamakan Kristus artinya. Jadi kadang-kadang kita ini di dalam pikiran kita punya nilai, tetapi di dalam praktek hidup gak sinkron. Apa yang terjadi saudara-saudara? Itu sama seperti kita mau pergi ke Jakarta, tapi pesawat yang kita naiki arahnya ke Bali. Nggak sampai. Kita nggak sampai. Sudah keluarkan biaya? Iya. Beli tiket? Iya. Loh, kok kita hanya sampai di Kute ya? Gitu ya saudara. Loh, padahal kita mau ketemu dengan teman kita di Jakarta. Ya tentu. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam pikiran kita tentang apa yang kita yakini sebagai tujuan, ternyata di dalam praktek hidup sehari-hari dijalani dengan cara berbeda. Makanya sampailah kepada titik yang berbeda. Jadi saudara-saudara, bagaimana Kristus, nilai Kristus itu sebagai yang utama di dalam hidup saudara dan saya. Termasuk kenapa saya bicara nilai? Karena saudara-saudara, ketika kita bicara digital, kalau kita tidak punya nilai, maka segala sesuatu yang ada di dalam fasilitas handphone gadget kita, itu justru akan memperbesar nilai yang kita punya. Contoh, kalau saya punya nilai adalah cari untung, misalnya gitu ya. Cari untung, itu nilai saya.
Nilai saya adalah pokoknya cuan, 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 cuan. Dewi Cuan Im. Gitu ya. Dulu di kampus kami ada bendahara yang pokoknya kalau uang sudah masuk sulit keluar. Lalu dia di label sebagai Dewi Cuan Im gitu ya, karena pokoknya dia lihat ini bisa dijual. Pokoknya semua yang bisa dijual, dijual. Nah saudara-saudara, itu ketika itu menjadi nilai, maka apa yang kita yakini di dalam hati kita, teknologi digital ini akan memperbesar itu, amplify itu. Ya. Jadi teknologi hanyalah memperbesar apa yang menjadi nilai kita, saudara-saudara. Nah, kalau Kristus yang utama di dalam hidup kita, maka teknologi akan menolong kita untuk justru kemudian Kristus makin kelihatan melalui digital kita. Firman Tuhan sebagai standar hidup yang kedua. Nilai firman Tuhan, karena firman Tuhan sebagai standar hidup, maka saudara-saudara, keputusan-keputusan kita harus sinkron dengan firman Tuhan. Pak, sekarang ini kehidupan makin usaha sulit. Kita hidup di Indonesia yang kadang-kadang UUD ya, ujung-ujungnya duit. Gimana sih Pak? Saya tidak mau naif, saudara-saudara. Ya, bahwa wow kita harus hidup kudus, tetapi pertanyaannya kudusnya itu bagaimana? Itu diperlukan hikmat. Kita membutuhkan hikmat, dan untuk itu saudara-saudara, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan sehingga Roh Kudus bisa memakai kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit dan ada hikmat Tuhan. Nilai yang ketiga, kasih sebagai budaya, kasih dibangun di dalam keluarga. Saudara-saudara, kalau kita bicara solusi tapi nilainya enggak jelas, solusi yang kita buat adalah solusi yang bisa berubah-ubah. Tetapi kalau nilai kita jelas, contoh bahwa kasih sebagai budaya kehidupan. Kasih itu lewat kata-kata, bukan ya? Lewat kata-kata. Kasih itu lewat perbuatan. Gimana bagi saudara-saudara yang di dalam keluarga? Meminta maaf, mengampuni, meminta maaf dan memaafkan, itu adalah kasih. Kalau tidak dibangun nilai kasih di dalam keluarga dan rumah tangga kita, apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi kadang-kadang hubungannya adalah hubungan transaksional. Kalau lu kasih, gua kasih. Kalau lu gak kasih, gua juga gak kasih. Hubungannya adalah hubungan yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membangun keluarga, maka kadang-kadang kita merasa jengkel, kadang-kadang kita merasa disakiti, kadang-kadang kita merasa anak kita mungkin begini atau sebaliknya. Tetapi kalau saudara dan saya membangun nilai kasih di dalam keluarga kita, maka saudara-saudara, buah kasih itu menjadi pilihan untuk muncul di tengah-tengah situasi keadaan yang kita tidak inginkan. Buah roh, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, kasih. Anak-anak diajar sopan. Kenapa anak kita ajar sopan? Jangan hanya karena hormat kepada orang tua, hanya begitu. Karena kalau itu saja, begitu dia ngomong bukan kepada orang tua, dia seenaknya. Dia bisa, ya dia bukan orang tua. Tetapi sopan. Sopan santun itu dasarnya apa? Kasih, saudara-saudara. Kasih. Kasih. Bicara kepada mama, papa dengan sopan. Kepada pasangan dengan sopan. Ya, tentu kalau saudara kadang-kadang dalam kondisi tertentu kesopanannya sudah lain ya.
Tetapi saudara harus diingat, ujung dari semua unek-unek yang keluar adalah kiranya itu adalah bagian dari proses memahami dan proses mengasihi. Hikmat dalam menggunakan dunia digital, hikmat. Berapa waktu terakhir ini saya banyak mendengarkan podcast tentang parenting, ya. Walaupun anak-anak saya sudah gede semua, ya, sudah nggak punya anak di rumah. Tapi sebelum saya nikah itu ada beberapa hal yang saya suka belajar. Yang salah satu saya suka adalah parenting. Karena menurut saya parenting ini sebuah seni yang luar biasa. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana saudara bisa mengorangtuai atau membesarkan, tidak harus anak sendiri. Saya di kampus sebagai seorang rektor, saya punya rekan kerja yang kadang-kadang lebih muda dari saya. Jadi parenting itu bukan hanya khusus di dalam keluarga, tetapi parenting bisa lebih luas lagi. Kadang-kadang saya tegas, kadang-kadang saya tidak tegas, dalam pengertian saya lembut. Tetapi saudara, saya belajar. Kenapa saudara? Karena belajar itu akan mendatangkan hikmat. Dan bukan hanya itu saja. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Apabila saudara-saudara berhasil menyelesaikan sebuah masalah, mendapatkan solusi, apa yang saudara rasakan? Kepuasan, bukan? Saudara mengalami kepuasan. Kenapa? Karena saudara telah belajar sesuatu yang baru. Ya, saya ingat di KTB Timur pernah diskusi ini, ya. Waktu ditanya, siapa itu, ya? Henry kasih games itu, ya. Apa masalah yang kemudian yang sulit kamu atasi gitu, ya. Gamesnya begitu, gamesnya cukup berat, ya. Dan kemudian obrolannya apa? Jawabannya adalah, salah satu yang menjawab, ya kita ini masalahnya selalu baru. Ya gitu, ya. Kalau nggak salah Wiyang ngomong gitu, ya. Kita itu masalahnya selalu baru, sehingga tidak bisa apa yang pernah kita selesaikan dulu itu dengan cara seperti itu, kemudian muncul yang baru, itu bisa sama gitu. Artinya apa, saudara? Artinya saudara dan saya membutuhkan hikmat Tuhan terus menerus, proses belajar yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, di dalam dunia yang terus berubah ini, kita perlu meminta hikmat Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Hikmat menolong kita untuk memakai digital, bukan menjadi musuh atau bahkan menjadi majikan kita, tapi menjadi budak atau menjadi hamba kita. Dulu saya membaca Alkitab dengan fisik. Pada waktu masa transisi membaca Alkitab secara elektronik agak sulit, ya, agak sulit. Sampai kemudian saya temukan aplikasi yang buat saya itu sangat menolong, di mana proses pembacaan Alkitab saya itu bisa terus-menerus dilakukan. Selesai seluruh Alkitab, kemudian saya bisa mengulang lagi. Ada aplikasi di mana, ya, kalau saudara-saudara buka Alkitab, mungkin saudara juga punya Alkitab saudara-saudara, saya bisa buka kembali apa yang saya tulis renungan 1 tahun lalu di ayat tertentu. Nah, kalau Alkitab fisik saya dulu saya coret-coret, ya. Tetapi ketika Alkitab elektronik ini saya pakai,
Saya bisa tambahkan lagi note. Kalau Alkitab fisik begitu sudah full, ya harus ganti Alkitab fisik yang baru. Tetapi ketika digital, dunia digital ini, kita bisa memanfaatkannya. Saya menemukan bahwa pemahaman saya sebelumnya tahun lalu untuk ayat ini, bagaimana ayat ini diterapkan dalam hidup saya, menjadi lebih baru lagi dengan persoalan yang baru. Sehingga dengan demikian saudara dan saya makin menjadi bijaksana. Puji Tuhan untuk teknologi. Sama seperti saudara-saudara dan saya kalau punya aplikasi di mana kita misalnya kita sedang menantikan barang-barang tertentu pada sale tanggal tertentu, itu drop price-nya. Maka kita taruh dalam keranjang. Bukankah itu hikmat sebenarnya? Tetapi hikmat itu karena apabila nilai kita hanya mencari keuntungan untuk hal-hal yang fisik, ya pada akhirnya itu yang berkembang. Kalau saudara dan saya, Kristus menjadi prioritas hidup kita, maka gadget kita, digital kita bukan hanya berisi tentang hal-hal yang berhubungan memanjakan daging kita saja. Membuat daging kita itu begitu sampai akhirnya kita tidak bisa lagi mengatakan tidak. Karena begitu dibombardir sedemikian rupa oleh keinginan-keinginan daging kita. Dan porsi Kristus untuk menjadi yang utama di dalam hidup saudara dan saya makin lama makin kecil. Mungkin kita dengan sedikit mengambil waktu kadang-kadang membuka Instagram, kadang-kadang quote-quote rohani, kita coba beri makan rohani kita. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara, kalau itu hanya merupakan camilan di dalam hidup kita dan bukan main course, cepat atau lambat kita akan mengalami penyakit-penyakit rohani, cancer rohani. Kita harus kembali. Yesus, Engkau yang terutama di dalam hidup saya. Tolong aku untuk punya hikmat. Sehingga melalui teknologi, pada akhirnya saya punya hikmat untuk mengatur sedemikian rupa. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian. Datang Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh. Ketika Allah menciptakan alam semesta, roh Allah melayang-layang. Dan ketika roh Allah melayang-layang, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dikatakan Kejadian 1 ayat 2, roh Allah itu melayang-layang. Artinya apa? Roh itu ada di dalam penciptaan, dan ketika penciptaan dikerjakan, bagaimana matahari bagi kita terbit di pagi hari dan terbenam, bagaimana semua sistem itu terjadi. Roh Allah terlibat di dalam hikmat alam semesta yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus menuntun kita untuk menerapkan firman ini, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang hangat, yang berimbang, yang sehat. Nyanyikan pujian ini, Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengeraskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir memenuhiku, mengalir sulikanku. Kuasa-Mu mengeraskan hidup. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Hati yang ku rindu,
bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Masing-masing kita memiliki kehidupan di dunia digital kita. Kemarin saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang punya pelayanan digital ministry. Waktu saya dengar, wow, pikiran saya tentang dunia digital ternyata terbatas sekali. Bahwa di dunia digital ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Dari sini saudara, kalau saudara dan saya mungkin, saya generasi lebih lama lagi, mungkin saudara generasi milenial, anak-anak kita generasi alfa atau di bawah lagi saudara. Saudara bayangkan dunia anak-anak kita ke depan. Kalau kita tidak menaruh nilai-nilai sejak mereka kecil, saudara bisa bayangkan anak-anak kita akan menjalani hidup tanpa kompas yang jelas. Kalau saudara mungkin belum berkeluarga, tapi saudara punya keponakan, apa yang saudara bisa lakukan, saudara bisa berikan kepada keponakan-keponakan saudara-saudara. Mungkin orang tua mereka tidak berada di dalam gereja yang menolong mereka untuk bisa melek menghadapi dunia digital ini. Tapi kalau saudara adalah bagian dari keluarga itu, saudara harus ambil bagian untuk seperti kitab Ulangan. Perhatikan perintahku, kata firman Tuhan, dan ajarkan dan mengajarkannya kepada anak-anakmu, anak-anak fisik maupun anak-anak rohani. Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara, untuk saudara melihat bahwa dunia digital ini telah mengubah banyak nilai. Kalau dulu bersama-sama ngobrol bersama, bagian dari kehangatan keluarga. Tapi hari-hari ini itu bisa menjadi barang yang langka. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Tidak heran saudara-saudara, perselingkuhan menjadi begitu mudah, menjadi begitu luar biasa menyerang rumah tangga. Dan kita mungkin bisa terkaget-kaget dari mana pintunya saudara-saudara. Salah satunya karena tidak terbangun hubungan konektivitas dengan pasangan, tetapi terhubung dengan dunia maya, dan di sanalah terjadi perjumpaan-perjumpaan yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita membicarakan hal ini, bukan karena latah saudara-saudara, tapi karena saya sebagai gembala, saya punya tanggung jawab untuk melindungi domba-domba dari serigala-serigala, dari beruang-beruang yang bisa mencabik-cabik domba-domba Tuhan. Karena digital kadang-kadang seolah-olah perceraian menjadi sesuatu yang diterima karena digital. Tapi sekali lagi mari kita kembali kepada firman. Kita berpusat kepada Kristus.
Dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita datang bersama-sama dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami melalui nabi-nabi. Untuk nabi-nabi bernubuat menghadapi masa yang akan datang. Demikian juga ya Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan adalah suara kenabian. Bisa jadi kami tidak harus tersentil oleh firman Tuhan hari ini atau tertegur oleh firman Tuhan hari ini. Karena bisa jadi firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa yang kami akan hadapi dan kami harus mempersiapkannya hari ini. Tetapi apabila ada di antara kami yang perlu direposisi hidupnya, komitmennya, bahwa Kristus menjadi yang utama dalam hidup kami. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami sekali lagi menaruh Kristus sebagai yang utama, yang akan muncul di dalam aturan-aturan hidup kami. Bagaimana itu muncul dalam keuangan, dalam pengaturan waktu, dalam pengaturan berbagai macam hal di mana Kristus diutamakan. Biarlah Tuhan tolong kami masing-masing, sehingga pada akhirnya setiap keluarga, setiap rumah akan menjadi tempat kediaman-Mu juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Raymond untuk sampaikan pengumuman. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Agus untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dan memberkati kita semua. Ya, saya juga belajar bahwa ya kadangkala di dalam hidup bukan hanya soal benar salah, tapi penting bagi kita untuk mengetahui alasan-alasan di baliknya supaya kita benar-benar mengalami perubahan hati, bukan hanya sekedar perubahan perilaku, karena segala sesuatu dimulai dari hati. Dan firman Tuhan pagi hari ini menolong kita semua untuk hidup di jalan-jalan Tuhan. Ya, terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang di tengah-tengah, ya orang bilang dunia yang gonjang-ganjing ya. Musim libur, ya musim horeg, segala macam yang terjadi di Jawa Timur. Saya cukup kaget saudara, karena pulang malam dari hari misi sepanjang lontar itu penuh dengan mobil-mobil pick up yang dengan horeg-horeg mereka saudara. Tapi ya kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat banyak yang berlibur, tetapi terima kasih untuk saudara yang sudah setia untuk hadir dalam kebaktian. Tadi Pak Agus bilang kaum pria, tapi ada beberapa wanita tadi yang ikut, ya puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Baik saudara, persembahan gereja dapat diberikan secara transfer maupun cash. Ada QRIS yang tertera di kursi-kursi saudara maupun nomor rekening atau ya QRIS. Dan Aser bisa tolong jalankan kantong persembahan bagi saudara-saudara yang akan memberikan secara cash. Nah, saudara, sambil persembahan dijalankan, saudara, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada setiap saudara yang sudah dengan setia memberikan persembahan maupun persepuluhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan berikutnya pengumuman selama sepekan ke depan. Di hari Selasa saudara tetap ada Moment of Restoration di jam 7.30 bagi saudara-saudara yang rindu untuk melihat terobosan-terobosan di dalam kehidupan saudara secara pribadi maupun keluarga. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali untuk bisa hadir dan bergabung secara online, menyatukan hati untuk berdoa bersama-sama. Dan kemudian untuk di hari Kamis, di minggu ini tidak ada KTB Barat 1, 2 dan Timur, tetapi kami mendorong saudara-saudara dimanapun saudara ada, dengan siapapun saudara berkumpul, saudara bisa tetap menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup bagi keluarga saudara, bagi orang-orang terdekat saudara, sehingga ya Tuhan bekerja di sana saudara. Kemudian di hari Sabtu KTB mahasiswa atau Rise Up ini diadakan secara online karena beberapa mahasiswa yang kemudian masih dalam suasana liburan sampai tanggal 30, 29 ya, jadi tetap
berjalan meskipun secara online. Nah saudara, terima kasih dan doakan juga untuk Jumat Agung. Kita persiapan Paskah, panitia sudah melakukan beberapa persiapan dan meeting. Kita sama-sama doakan, kita sama-sama support di dalam doa, dana dan daya yang kita punya supaya ya acara Jumat Agung dan Paskah tanggal 5 April di hari Minggunya bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk saudara yang sudah hadir dengan setia. Sekali lagi ada jiwa baru dari KTB Timur, selamat datang. Kami senang dan terbuka kalau saudara nyaman beribadah dengan kami dan kiranya bisa bergabung dalam waktu-waktu berikutnya. Nah kami menghimbau juga untuk seluruh umat Tuhan untuk terus memelihara budaya yang baik. Kita hadir secara tepat waktu, menghargai rekan-rekan yang sudah memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Agus untuk menutup kita di dalam doa. Ya, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran di minggu Lebaran ini. Memang dari tahun ke tahun seperti siklus tahunan gitu ya. Tapi puji Tuhan kali ini cukup lengkap loh ini ya. Kadang-kadang di Lebaran itu pemusiknya ini masih cukup oke lah, cukup ya. Terima kasih buat wajah-wajah yang setia. Ini aset bangsa dan negara, saudara-saudara juga ya saudara. Juga satu-satunya wanita di antara kita, kecuali yang naik ya saudara. Tadi saya lihat ini seperti langit tanpa bintang begitu ya. Tapi ketika muncul Grace, wah ada paling tidak ada satu bintang. Bagaikan putri di sarang penyamun. Oh tidak ya, putri di sarang pangeran saudara. Nah ini, ada anak-anak juga yang hadir ya. Wow. Ya ada Rove, wow puji Tuhan. Ya oke, senang sekali ya, puji Tuhan ya. Tuhan baik ya, selalu ada penghiburan. Welcome home juga buat saudara-saudara yang sudah lama beredar-edar. Selamat datang kembali Rio. Dan juga buat saudara-saudara yang lain, senang sekali. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa di awal bulan April akan ada Jumat Agung tanggal 3 April. Direncanakan kita akan ibadah pagi, saudara-saudara ya. Saya sampaikan kepada kita semuanya, kita rencana Jumat April 3 April itu akan ada ibadah Jumat Agung pagi. Saya mendorong saudara-saudara untuk mempersiapkan diri, dan hari Minggunya juga ibadah Paskah kita pada tanggal 5 April juga akan diadakan pagi hari. Kiranya Tuhan menolong untuk kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersyukur. Apabila ada di antara saudara-saudara mungkin setelah ibadah, atau beberapa waktu ini saudara-saudara melakukan perjalanan, kiranya Tuhan memberkati perjalanan saudara-saudara. Tapi apabila ada di antara keluarga kita yang sedang kurang sehat, kita juga doakan bersama-sama. Saya minta bantuan doa saudara-saudara karena nanti malam saya akan ke Filipina ya saudara-saudara sampai hari Jumat, karena ada pertemuan seperti semacam board member dari sebuah sekolah yang ada di Filipina. Kiranya Tuhan menolong selama perjalanan dan pulang kembali, tidak kekurangan suatu apapun ya. Sekarang kalau saya tambah usia ini, kalau saya perjalanan itu kayaknya agak lain waktu dengan masih muda ya. Apalagi meninggalkan Ibu Lili sendirian tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi sudah, kiranya Tuhan tolong saudara-saudara ya. Mungkin kalau yang muda-muda ini kayaknya traveling oke lah. Tapi saya merasa ini ya, saya makanya minta bantuan doa. Kiranya semua berjalan dengan baik. Kalau di Filipina tuh banyak typhoon ya, cuaca kadang-kadang tidak menentu. Kiranya Tuhan tolong semua bisa diselesaikan dengan baik dan kembali pulang, bisa kembali
ke SAF. Saya merasa ini rumah saya, bertemu dengan jemaat-jemaat. Saya akan senang bisa kembali minggu depan bertemu dengan saudara-saudara. Mari kita akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Saya minta tolong untuk Michael Tan bisa menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas cinta-Mu yang luar biasa pada hidup kami Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan dapat mengenal-Mu Tuhan di waktu kami saat ini ya Tuhan. Dan kami ingin ya Tuhan bisa mengajarkan kembali, mendidik kembali Tuhan generasi-generasi yang akan datang Tuhan. Atas apapun yang telah Kau ajarkan pada kami. Tuhan, pakailah kami lebih lagi. Amin. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu dan juga Haleluya. dan juga bisa memberikan apa yang menjadi pengajaran-Mu ya Tuhan. Dan Haleluya. kami sungguh Tuhan ini menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Terima Amin. kasih ya Tuhan. Kau tutup bungkus kami selalu. Kau pakai kami selalu di setiap keadaan, di setiap saat ya Tuhan. Biarlah kami selalu lurus pada jalan-Mu ya Tuhan. Agar Amin. kami dapat Amin. menjadi contoh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah perjalananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah masa depanmu. Bagi engkau yang sedang menanti-nantikan Tuhan di dalam pergumulan doamu, biarlah Tuhan menyatakan diri secara pribadi menjadi jawaban yang terbaik untuk apa yang kau sedang gumuli dan doakan. Bahkan diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masa depanmu, dan terimalah seluruh berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput setiap kita. Yang percaya katakan amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, 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 amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan salam satu dengan yang lain.